seluruh kekuatan untuk memulihkan wilayah-wilayah terdampak banjir bandang dan longsor di Sumatera. Presiden Prabowo memberi instruksi agar penanganan diterapkan sebagai prioritas nasional sehingga setiap pelayanan penting harus kembali berjalan tanpa menunggu waktu. Seluruh instansi pusat bekerja dalam satu komando untuk menyelamatkan warga, mengirimkan bantuan serta membuka akses yang terputus. Operasi besar ini bergerak setiap jam agar masyarakat tidak terhenti dalam situasi sulit. Pemerintah menetapkan banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat sebagai penanganan berskala nasional. Instruksi Presiden menuntut seluruh kementerian, lembaga, TNI, Polri, serta BUMN memusatkan perhatian pada penyelamatan warga dan stabilisasi layanan dasar. Keputusan ini memastikan energi negara terfokus pada pemulihan masyarakat. Langkah awal pemerintah memastikan kebutuhan dasar terpenuhi, sembako, makanan siap saji, obat-obatan, tenda, serta selimut menjadi prioritas distribusi. Lebih dari 500 ton bantuan sudah dikirimkan ke wilayah terisolasi yang terputus jalur logistiknya. Operasi distribusi ini berlangsung paralel dengan penyelamatan warga dan pendirian posko layanan. Dorongan percepatan juga diterapkan pada struktur komando. Pemerintah memusatkan koordinasi di bawah pengawasan langsung Presiden untuk memastikan setiap langkah bergerak tanpa jeda. Dana siap pakai digunakan penuh sepanjang tanggap darurat agar operasi tidak terhambat kebutuhan administratif. Seluruh arahan ditujukan untuk memperkuat kecepatan respons dan mengurangi risiko tambahan di lokasi terdampak. Untuk memastikan penyaluran bantuan dan evakuasi, pesawat angkut A400 telah diterjunkan untuk mobilisasi logistik berskala besar. Lebih dari 50 helikopter dari TNI, Polri, dan BNPB juga digunakan untuk menjangkau wilayah terisolir. Per kemarin sudah berhasil dilakukan airdrop dengan pesawat angkut TNI AU CN295, A2904, dan juga C130J Super Hercules. Untuk menjangkau wilayah yang terputus, pemerintah mengerahkan kekuatan udara berskala besar. Pesawat angkut A400 diterjunkan untuk membawa logistik berat CN295, A2904, serta C130J Super Hercules melakukan airdrop ke daerah yang tidak bisa ditembus jalur darat. Lebih dari 50 helikopter TNI, Polri, serta BNPB bergerak membuka jalur distribusi dan evakuasi. Teknik penyaluran bantuan ikut diperluas. Sistem helibox digunakan agar paket logistik mendarat aman ketika dijatuhkan. Payung udara pada Hercules serta sistem CDS pada CN295 membuat penurunan bantuan lebih akurat. Seluruh upaya diarahkan pada satu tujuan, tidak ada warga yang tertinggal di tengah isolasi. Operasi laut turut diperkuat. Kapal angkut TNI Angkatan Laut membawa bantuan dalam volume besar menuju wilayah pesisir. Posko logistik, posko kesehatan, serta dapur lapangan juga didirikan instansi terkait. Setiap titik krusial dipenuhi layanan agar masyarakat memiliki pegangan selama masa darurat. BUMN menjadi tulang belakang pemulihan layanan publik. PLN menargetkan pemulihan listrik berlangsung 2-3 hari. Perbaikan tower bertegangan tinggi di jalur Arun Biren dan Tarutung Sibolga dipercepat agar aliran listrik kembali stabil. Percepatan ini membuat aktivitas warga dapat didukung lebih cepat. BUMN juga bergerak maksimal dan memulihkan layanan publik, baik itu jaringan listrik, telekomunikasi, distribusi BBM, dan akses jalan dan logistik. Untuk pemulihan tower bertegangan tinggi ditargetkan selesai pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2025. PLN telah mempercepat perbaikan dari 5 sampai 6 hari menjadi hanya 2-3 hari saja, sehingga jalur Arun Biren maupun Tarutung Sibolga yang saat ini aliran listriknya masih padam bisa segera menyala kembali.
sektor telekomunikasi digerakkan ribuan petugas Telkom. Tim recovery memperbaiki kerusakan jaringan untuk memastikan komunikasi tersedia kembali bagi warga dan petugas di lapangan. Stabilnya layanan telekomunikasi menjadi kunci distribusi informasi situasi darurat. Pertamina mengupayakan distribusi BBM melalui jalur darat serta dukungan instansi lainnya. Pasokan energi dijaga agar mobilisasi petugas, kendaraan logistik, serta dapur lapangan dapat bergerak tanpa hambatan. Pemerintah memastikan pasokan energi aman sepanjang operasi berlangsung. Di tengah pemulihan darurat, pemerintah mempersiapkan fase rehabilitasi dan rekonstruksi sejak awal. Target 100 hari digunakan sebagai penopang percepatan, kemudian diteruskan pemulihan 1 tahun yang dapat dipantau publik. Setiap kemajuan diukur agar pemulihan berjalan terarah. Antisipasi cuaca ekstrim juga dimajukan. Perkiraan BMKG menunjukkan potensi hujan lebat sampai sangat lebat di Aceh, Sumatera Utara, Jawa, Kalimantan, Maluku, serta Papua. Pemerintah menyiapkan langkah pencegahan untuk menurunkan risiko banjir dan longsor, termasuk operasi modifikasi cuaca yang melibatkan TNI dan BNPB. BMKG sudah menyampaikan ada potensi hujan lebat, bahkan sangat lebat sampai akhir tahun ini, termasuk di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Dan ini kami telah mewaspadai dan mempersiapkan sedini mungkin untuk mengurangi risiko semaksimal mungkin. Instruksi Presiden menuntut seluruh instansi ekstra responsif, penyelamatan korban, pemulihan fasilitas dan pembukaan jalan dilakukan tanpa henti. Negara memastikan masyarakat tidak menghadapi bencana sendirian dan setiap bagian